teman-teman. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang listrik statis dan juga salah satu fenomenanya di alam, yaitu apa? Yap, petir. Nah, teman-teman pernah nggak sih mengalami kejadian seperti ini? Ketika berjalan tanpa alas kaki di karpet yang tebal, terus pas mau buka pintu tiba-tiba kesetrum deh teman-teman. Nah, ini kira-kira kenapa ya? Nah, atau teman-teman pernah nggak ya ngelakuin trik yang kayak gini ya? Mungkin waktu SD atau SMP ya. Ini kan ada balon, terus teman-teman deketin dah itu ke rambut ya. Terus gosok-gosok, balonnya kita tempelin lagi, tiba-tiba ya rambutnya berdiri. Nah, ini juga kenapa ya? Nah, untuk fenomena yang ini pasti tahu ya teman-teman, ini fenomena apa? Ya, udah ada hujan, terus juga awannya udah mendung ya. Kita lihat udah sangar nih awannya. Pasti akan terjadi sesuatu. Ya, pasti akan terjadi yang namanya petir. Oke, ceger. Nah, juga katanya petir ini menghasilkan listrik ya. Nah, listrik yang seperti apa? Ya, betul, listrik statis. Nah, pada dasarnya yang listrik itu dibagi dua ya teman-teman. Ada listrik statis, ada juga listrik dinamis. Nah, listrik statis ini mempelajari tentang muatan listrik, sedangkan listrik dinamis mempelajari tentang arus listrik. Atau dengan kata lain, listrik statis itu mempelajari muatan listrik yang diam atau tidak bergerak. Nah, untuk memahami konsep tentang listrik statis, kita harus paham dulu nih konsep tentang atomnya. Ini adalah gambar atom ya teman-teman. Secara definisi, atom adalah satuan inti dari penyusun suatu materi. Maksudnya gimana nih? Nah, mari kita lihat penjelasannya. Jadi sebenarnya benda-benda yang ada di sekitar kita itu terdiri dari atom-atom ya, seperti gambar yang di depan. Ada meja, kursi, sweater, kain lap, balon, bahkan tubuh kita pun itu terdiri dari atom-atom ya. Sebagai contoh nih, misalkan balon yang ini ya. Kalau balon ini kita zoom ya teman-teman, wah kita zoom sampai ketemu bagian yang terkecil dari balon tersebut, dan ya ini dinamakan atom. Nah, bentuknya seperti ini ya atom ya. Ada bagian yang bergerak dan ada yang bagian diam. Ada bagian yang diam maksudnya. Nah, bagian yang bergerak ini bergerak berdasarkan apa? Ya berdasarkan lintasan ya. Bentuk lintasannya seperti ini. Cuman ini adalah lintasan hayal. Kenapa? Karena memang atom ini juga merupakan sebuah konsep aja. Atom ini nggak bisa kita lihat ya, terutama kita lihat dengan mata telanjang ya. Nah, walaupun konsep, kita bisa percaya nggak ya? Bisa dong, karena efeknya kelihatan ya. Efeknya seperti perpindahan elektron, dan juga perpindahan elektron itu terukur ya. Ada beda potensial, ada gaya Coulomb dan sebagainya ya. Dan sebenarnya siapa sih yang nemuin konsep atau model atom seperti ini? Ya, dia adalah Niels Bohr. Niels Bohr ini adalah orang Denmark ya, berarti dari bangsa Skandinavia atau keturunan Viking. Nah, kita akan coba masuk ke bagian-bagian dari atom ini sendiri ya. Nah, bagian yang bergerak yang berwarna biru itu disebut elektron, dan dia punya muatannya adalah negatif. Kemudian yang warna merah itu proton, dan dia diam ya bersama dengan yang warna abu-abu ini, dan proton ini bermuatan positif. Kemudian ada yang warna abu-abu, dia neutron ini bermuatan netral atau tidak bermuatan ya. Nah, proton dan neutron ini ada di inti atom, dan dia diam ya, tidak bergerak. Sedangkan elektron ini ada di kulit atom, dan dia bergerak ya, mengelilingi lintasannya. Nah, sifat dari elektron dan proton ini sama seperti sifat magnet. Seperti apa? Ya, kalau misalkan dia berbeda jenis, misalkan yang satu muatan berbeda muatan ya, maksudnya yang satu muatan negatif dan yang satu muatan positif, maka dia akan tarik menarik seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan muatannya itu sejenis, misalkan sama-sama negatif, dia akan tolak menolak. Begitu pula jika sama-sama positif, dia akan tolak menolak. Nah, selain itu juga si elektron ini gampang banget ya berpindah-pindah tempat ya. Sedangkan si proton sama neutron dia akan tetap aja nih ada di inti atom. Nah, salah satu contohnya adalah dia bisa pindah tempat nih dari satu kulit atom ke kulit atom lainnya, ataupun dari atom satu ke atom lainnya. Maksudnya seperti apa ya? Emang di balon nih atomnya ada banyak? Wah, tentu ada ya. Ini kalau kita lihat nih sebenarnya, walaupun nggak bisa dilihat ya sebenarnya atom ini. Nah, cuman konsepnya itu seperti apa sih atom-atomnya di balon? Nah, seperti ini ya teman-teman. Tuh, ada banyak banget tuh. Ya, nah jadi si elektron-elektron ini yang berputar itu dia bisa berpindah dari satu kulit atom ke kulit atom lainnya, ataupun dari satu atom ke atom lainnya, ataupun dari
satu materi ke materi lainnya. Jadi dia si elektron ini bisa keluar dari balon ya. Sedangkan si proton sama neutron ngapain aja nih? Ya dia diem aja di inti atom ya. Nah, contoh si elektron yang bisa berpindah tempat dari satu materi ke materi lainnya ini akan seperti ini ya teman-teman. Nah, kita lihat nih. Jadi ini ada balon dan lap. Nah, pada dasarnya semua materi atau semua benda di dunia ini sifatnya netral. Maksudnya netral itu apa? Artinya jumlah elektron dan jumlah protonnya itu sama ya, seperti ini ya. Ini berarti si balon ini punya 1, 2, 3 proton dan 1, 2, 3 elektron ya. Begitu juga dengan lap ya, ada 3 proton dan 3 elektron. Dan mereka berputar ya seperti ini ya. Nah, seperti konsepnya si atom buatan Niels Bohr itu ya. Nah, ketika mereka berputar, terus saya coba deketin si kain lapnya, terus kita gesek ke si balon. Nah, apa yang terjadi? Nah, si elektron ini akan berpindah tempat ya dari si kain lap ini ke balon ya, sehingga si balon ini nantinya akan bermuatan apa? Negatif, sedangkan si kain lap ini akan bermuatan positif. Nah, benda yang bermuatan negatif itu artinya apa? Artinya benda ini kelebihan elektron. Sedangkan benda yang bermuatan positif itu artinya benda ini kekurangan elektron. Jadi sebenarnya protonnya dan neutronnya itu tetap di tempat ya teman-teman, yang bolak-balik sehingga benda bermuatan positif dan negatif itu adalah elektronnya ya. Intinya adalah yang menentukan benda bermuatan positif dan negatif adalah elektronnya, karena elektron yang bergerak. Nah, dari sini juga dapat kita ambil kesimpulan ya. Kesimpulannya apa? Kalau muatan listrik atau elektronnya nggak bisa kita bentuk ya, atau kita buat yang baru ya, tapi kita hanya bisa memindahkannya saja. Nah, misalkan balon ini bermuatan negatif karena ada elektron yang berpindah dari si kain lap ini, sedangkan kain lap bermuatan positif karena ada elektron yang berpindah, nggak ada elektron yang baru. Nah, pemindahan muatan ini itu bisa kita lakukan dengan beberapa cara ya. Nah, kita coba nih cara yang pertama seperti apa. Nah, yang pertama itu dengan cara menggosok ya, atau lebih dikenal juga dengan cara triboelektrik. Nah, misalkan di sini ada batang besi dan ada kain ya. Kita tahu bahwa pada dasarnya semua benda itu bermuatan netral atau jumlah proton dan elektronnya itu sama. Nah, ketika kita gosok-gosokkan si kain lap ini ke batang besi, maka yang tadinya batang besinya netral ya, dan juga kain lapnya juga netral nih, karena jumlah elektron dan protonnya sama. Setelah digosok dia pasti akan ada perpindahan elektron dari batang besi ke kain lap ini, sehingga si batang besi jadi bermuatan positif dan juga si kain lap ini jadi bermuatan negatif ya. Kenapa? Karena si batang besi ini seperti yang tadi kita bilang ya, kekurangan elektron, sedangkan si kain lap ini kelebihan elektron. Nah, untuk cara yang lainnya, ini kan ada batang besi ya teman-teman ya, batang besi yang tadi digosok-gosok dengan kain lap ya, sehingga bermuatan positif atau dia kekurangan elektron. Kemudian ada batang yang kedua nih, dia sifatnya netral. Kenapa netral? Karena jumlah elektronnya sama dengan jumlah protonnya. Nah, ini kita coba dekatkan ya, ini bukan ditabrakin ya, maksudnya didekatkan, dan kemudian apa yang terjadi ya? Di sini terjadi perpindahan elektron dari besi yang kedua ke besi yang pertama, sehingga besi yang kedua menjadi positif ya. Kenapa positif? Karena dia kekurangan elektron. Besi yang pertama tetap positif, tapi besi yang kedua berubah muatannya dari netral menjadi positif. Nah, cara ini disebut cara konduksi ya. Animasinya tuh seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ada aliran elektron dari besi kedua menuju ke besi yang pertama ya. Dia sih nggak ngerubah besi yang pertama, tapi besi yang kedua dia berubah menjadi positif ya. Kemudian cara yang lainnya, ini ada besi yang pertama ya yang bermuatan positif, kemudian besi yang kedua ini bermuatan netral ya. Besi pertama kekurangan elektron, besi kedua jumlah proton dan elektronnya sama. Nah, ini kita coba dekatkan ya. Ini dekatkan tapi tidak kita tempelkan ya. Kalau cara kedua atau cara konduksi itu
sampai menempel ya, sampai ada kontak. Kalau ini enggak ya, cuman kita dekatkan saja. Nah, kita tahu bahwa sifat muatan itu adalah dia akan tarik menarik ya untuk yang berlawanan jenis atau berbeda muatannya ya. Seperti ini, dia akan tarik menarik. Nah, kalau dua batang besi ini kita dekatkan, apa yang terjadi ya? Nah, dia akan terjadi polarisasi ya. Nah, polarisasi maksudnya seperti apa ya? Yang muatan positif akan terkumpul ya ke sini ya, seperti ini. Nah, muatan positif terkumpul sehingga nah ini akan terbagi dua nih untuk besi yang kedua. Muatan negatifnya mendekati muatan positif, sedangkan muatan positifnya ini menjauhi ya ke belakang. Nah, kalau udah kayak gini nih, udah terjadi polarisasi nih, gimana nih ya? Ini masih netral dong, masih. Cuman kita bisa potong nih besi yang kedua ini, jebret. Nah, kalau kita potong seperti ini, maka akan ada 3 batang besi ya. Besi yang pertama itu bermuatan positif, besi yang kedua yang tadinya netral nih ya, kalau nyatu sekarang menjadi 2 besi, yang satu bermuatan negatif, yang satu bermuatan positif. Nah, cara ini disebut dengan cara induksi. Nah, dari penjelasan sebelumnya kita tahu bahwa ada 3 cara ya untuk membuat benda itu menjadi bermuatan. Yang pertama dengan cara menggosok ya. Yang kedua dengan cara konduksi atau dengan kata lain ada kontak ya di antara dua benda ini. Yang ketiga dengan cara induksi atau dengan cara didekatkan saja. Setelah kita tahu tentang listrik statis ini, maka saya akan coba ya menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di awal slide tadi ya. Yang pertama ini ketika ada orang nih yang tanpa alas kaki dia berjalan di atas karpet yang tebal. Nah, ini apa yang terjadi ya teman-teman? Nah, ketika dia jalan, nah di sini terbentuk muatan ya. Terbentuk muatan melalui cara yang keberapa? Cara yang pertama tadi ya, dengan cara menggosok atau triboelektrik ya. Gosokan antara kaki dan karpet ini membentuk muatan ya, seperti ini ya. Nah, di karpet ini jadi bermuatan positif, sedangkan di tubuh orang ini jadi bermuatan negatif ya. Nah, terus kalau udah kayak gini akan kayak mana nih ya kan? Nah, kita ingat gak ketika kita ingin membuat muatan dengan cara induksi yang ketiga tadi ya, dengan cara didekatkan, maka akan terjadi tarik menarik ya antara elektron dan proton yang akan terjadi seperti ini ya. Jadi si proton akan mengumpul di sisi gagang pintu, sedangkan si protonnya akan mengumpul ya, akan menuju ke proton ya yang di gagang pintu itu, sehingga terjadi yang namanya kesetrum deh teman-teman. Nah, ini ada beberapa fenomena ya, atau beberapa hal yang harus kita bahas. Yang pertama adalah si muatan positif ini dari karpet ini tertarik ya, dia ke sini ya, tertarik ke gagang pintu, sedangkan si muatan negatif atau elektron ini juga tertarik ya ke gagang pintu. Nah, ini ada suatu gaya ya. Gaya ini disebut dengan gaya Coulomb ya, gaya Coulomb. Nah, ini gaya Coulomb ini rumusnya, dan ini penemunya si Charles Coulomb. Nah, rumusnya itu seperti apa ya? Seperti ini. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, dengan F adalah gaya Coulombnya dalam satuan Newton. Kemudian K ini adalah ketetapan atau konstanta dengan dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Kemudian ada Q ya, dia muatan. Maksudnya Q1 itu muatan pertama dan Q2 muatan kedua. Kemudian R adalah jarak R kuadrat, di sini berarti kuadrat dari jarak antara kedua benda tersebut. Nah, si Coulomb ini dapat rumus ini dari mana ya? Dari percobaan-percobaan dia ya, yang akhirnya dia dapatkan nilai konstanta K ini ya, 9 kali 10 pangkat 9. Nah, dari K ini kita tahu nih, kalau K ini ya, misalkan kita cari berdasarkan nilai K ya. K sama dengan F per Q ya, artinya F itu berbanding lurus dengan Q atau muatan. Artinya semakin besar gaya, maka muatannya semakin besar ya. Kemudian K ini juga bisa sama dengan F dikali R kuadrat, atau berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari benda tersebut. Artinya kalau jaraknya makin jauh, bendanya makin kecil. Kalau jaraknya makin jauh, maka gayanya makin kecil. Kalau jaraknya makin dekat, maka gayanya makin besar. Nah, seperti apa ya? Nih, saya akan coba simulasikan ya. Misalkan di sini ada dua muatan ya, muatan
negatif dan positif. Ini pasti akan terjadi gaya tarik menarik, dan gaya tarik menariknya itu disebut gaya Coulomb. Nah, misalkan dia di sini muatannya sama-sama 1 Coulomb ya, terus jaraknya adalah R. Nah, maka akan terjadi gaya Coulomb ya. Misalkan gayanya sebesar F. Nah, jadi gaya Coulomb ini akan seperti ini ya. Akan ada tarikannya. Oh, aduh. Cuman kayaknya tarikannya lemah banget ya, karena dia muatannya cuma 1 Coulomb ya. Nah, sekarang kita coba nih ya, muatannya kita ganti nih jadi lebih gede nih. Si Coulomb ini kan bilang ya, berdasarkan K yang dia temukan ini ya, si konstanta yang dia temukan, bahwa gaya itu berbanding lurus dengan muatan. Artinya kalau muatannya kita gedein, maka gayanya dari F menjadi 4F ya. Berarti di sini ada gaya tarik yang lebih besar ya. Kalau tadi dia cuman sedikit geraknya, sekarang sampai dempet ya. Nah, kemudian ya, ini ada pernyataan dia yang kedua, bahwa gaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari benda. Itu maksudnya seperti apa ya? Nah, misalkan ini sama-sama 2 Coulomb nih, cuman jaraknya kita jauhin, gayanya jadi berapa? Kalau tadi 4F, ini jadi F doang, karena semakin jauh jarak maka gayanya semakin kecil ya. Jadi gayanya akan kayak gitu doang ya, nggak dempet ya. Walaupun muatannya udah kita gedein, kalau jaraknya kita jauhin ya dia kecil lagi gayanya ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk percobaan yang kedua ini ya teman-teman, saya akan coba jelaskan juga ya. Ini kan kita tahu ya, seperti yang saya jelasin di awal, bahwa semua benda itu bermuatan netral ya. Berarti balon ini juga netral, terus rambut orang ini juga netral ya. Terus kita coba dekatkan balonnya, kita gosok. Apa yang terjadi coba? Ya kan? Nah, berdasarkan tadi ya, yang seperti yang telah saya jelaskan di awal, bahwa benda itu bisa bertukar muatannya ya, menjadi positif atau negatif itu karena digosok ya. Dan ini akhirnya terjadi perpindahan elektron. Si rambut ini jadi bermuatan positif atau kekurangan elektron, sedangkan si balon jadi bermuatan negatif atau kelebihan elektron. Nah, kalau kita dekatkan seperti ini, dia jadi apa ya? Nah, dia jadi ketarik rambutnya ya. Ketarik ini karena ada gaya tarik menarik ya, gaya Coulomb yang saya jelaskan di slide sebelumnya. Lalu untuk fenomena ini ya, fenomena petir ya, Nah, sebenarnya kenapa sih terjadinya petir ini? Terus apa sih kaitannya dengan listrik statis? Nah, coba kita akan bahas dulu ya. Nah, jadi teman-teman, banyak banget nih teori-teori tentang terjadinya petir. Nah, salah satu teorinya itu, dan menurut saya sangat masuk akal, adalah karena terjadinya electric charge atau muatan listrik yang terjadi di awan ini. Nah, gimana sih terjadinya nih? Nah, awalnya nih ketika hujan ya, ini ada molekul-molekul air ya yang terbawa masuk ke awan ya. Molekul air yang sangat kecil dan ringan, dia terbawa angin sehingga masuk ke awan ya. Salah satunya nih seperti ini ya. Dia masuk ke awan ya. Nah, pas masuk ke awan ini ya, karena di sini terjadi proses ionisasi dan segala macam, dia berubah menjadi partikel-partikel es yang sangat kecil. Nah, karena dia sangat kecil dan ringan ya, partikel esnya ini dia akan terangkat ke atas ya. Banyak banget nih partikel-partikel es yang terangkat ke atas. Nah, partikel es yang kecil ini kan akhirnya ngumpul nih di atas ya. Nah, setelah ngumpul di atas ini, partikel ini berubah atau menyatu menjadi partikel yang lebih besar ya, atau partikel yang kita sebut dengan batu es ya. Dia lebih besar nih ya kan. Nah, karena partikel besar ini berat, akhirnya dia jatuh ya dan turun ke bawah ya. Ya, turun ke bawah seperti apa ya? Seperti ini ya animasinya. Nah, ketika dia turun ya kan, ketika dia turun, dia tabrakan nih dengan partikel-partikel es yang kecil tadi ya. Kita ulangin ya. Ketika dia turun seperti ini, set, ada tabrakan ya. Berarti ada ada gesekannya. Nah, balik lagi nih, cara mengubah atau membentuk muatan listrik kepada benda itu terjadi karena adanya gesekan ya, atau triboelektrik, sehingga di sini terjadi muatan ya. Muatan yang negatif itu ada di bawah, sedangkan muatan yang positif itu ada di atas. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini ya. Nah, jadi akan terjadi pemisahan muatan yang
negatif dan positif nih. Yang negatif ada di bawah ya teman-teman. Nah, karena muatan negatif ini ada di bawah, kita ingat kan ya, sifat dari muatan listrik seperti apa? Dia akan tarik menarik ketika berlawanan jenis ya, bukan berlawanan jenis sih, berbeda muatannya, berbeda jenis muatannya. Nah, berarti di sini kita ingat juga nih, membuat muatan dengan cara apa tadi? Dengan cara induksi ya. Itu terjadi polarisasi sehingga si elektron-elektron ini menarik proton yang ada di gedung-gedung ini ya. Ketarik sampai ke atas ya. Nah, setelah ketarik sampai ke atas ini terjadi loncatan elektron ya. Elektronnya meloncat ya, karena ada beda potensial ya. Loncat, jeger,